Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes bab 16 ayat 29 sampai 33. Dalam amanat perpisahannya Yesus berkata bahwa akan tiba saatnya bahwa ia tidak lagi berbicara dengan memakai kiasan. Maka para murid berkata kepada Yesus, "Lihat sekarang engkau berkata-kata terus terang dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah." Jawab Yesus kepada mereka, "Percayakah kamu sekarang? Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan dan yang saya hormati, judul renungan saya kali ini adalah berasal dari Allah atau bukan dari Allah. Renungan ini merupakan kelanjutan renungan tanggal 20 Mei yang lalu mengenai perdebatan. Singkatnya, orang yang mengajak saya berdebat tadi datang lagi 10 hari kemudian, ditemani dengan seorang bapak dan seorang ibu. Saya mengenal bapak itu karena masih tercatat sebagai anggota tim kerja pastoral gereja kami. Dan saya kenal ibu itu masih tercatat sebagai anggota lektor gereja kami. Tetapi sekarang sudah memakai hijab. Lalu bapak itu menerangkan posisinya bahwa sekeluarga sekarang sudah masuk Islam dan pemuda ini adalah menantunya. Saya manggut-manggut dan ya saya tidak tahu ekspresi wajah saya, kira-kira saya senang atau tidak. Tapi yang jelas waktu itu tidak menimbulkan reaksi apa-apa. Setelah berbahasa basi sejenak, akhirnya ibu itu membuka pembicaraan yang sudah saya pastikan menantang debat. Maka saya langsung menyambung. "Taruhannya sama, Bu, dengan yang dulu?" Ibu tadi menjawab, "Iya, Romo." Lalu dia melanjutkan, "Romo, apakah Romo tahu mengapa saya meninggalkan Katolik?" Sebelum saya menjawab, dia langsung menyambung dengan lancar. "Karena Katolik itu sudah tidak setia, menyeleweng dari kitab suci, terutama kitab Imamat. Saya lektor, Romo, jadi saya mempelajari kitab suci dengan baik. Contoh yang paling mencolok adalah bab 1 mengenai binatang haram dan tidak haram. Katolik itu mengizinkan umatnya memakan semua daging binatang." Ya, kalau saya jawab hal itu sudah dikoreksi oleh Yesus, pemuda yang ternyata menantunya itu akan menjawab, "Kalau begitu Yesus itu tidak setia pada kitab suci, pada bangsanya sendiri. Yesus itu pengkhianat bangsanya." Pasti akan menjawab begitu. Repot kan? Maka saya diam saja sambil berdoa dalam hati. Lalu ibu tadi melanjutkan, "Dogma Katolik itu ngawur karena tidak punya dasar kitab suci. Misalnya Trinitas, soal Maria diangkat ke surga. Belum lagi tentang purgatorium atau api pencucian. Liturginya jauh dari kitab Imamat. Jadi Katolik itu sebenarnya tidak punya dasar
kitab suci karena sudah menyeleweng dari kitab suci aslinya. Lalu saya sambil menarik nafas menjawab dengan tenang, "Bu, saya ini bukan ahli kitab suci. Saya bukan ahli dogma. Saya hanya tahu saja mengenai kitab suci dan dogma. Saya ini hanya romo tingkat lokal. Regional pun bukan. Nasional tidak, apalagi internasional. Jauh." Tetapi kembali kepada taruhan yang kita buat tadi, begini saja Bu. Carilah di seluruh dunia dalam sejarah manusia, apakah ada lembaga yang umurnya sudah 2018 tahun, tetap solid, kompak, tidak eker-ekeran antar mereka. Umurnya sudah hampir 3000 tahun sekarang, gereja Katolik itu. Kalau ada agama yang begitu, saya ikut agama itu. Sekali lagi, tetap solid dan tidak eker-ekeran antara anggotanya. Kalau ada agama yang antara anggotanya eker-ekeran sendiri, itu bukan urusan saya. Jadi kalau ibu sudah mendapatkan lembaga agama yang sesolid gereja Katolik, sekompak gereja Katolik, saya akan meninggalkan Katolik. Bisa? Mereka bertiga saling berpandangan dan suasana hening yang menyiksa karena tidak ada perkembangan, kayak deadlock begitu. Maka saya melanjutkan. Saudari-saudara, di dunia ini ada dua pola pemikiran yang disebut budaya, yaitu budaya kehidupan dan budaya kematian. Budaya itu pola pikir dan tingkah laku dianut oleh sebagian umat manusia ini, bahkan hampir semua menganut budaya itu. Kedua budaya itu mempunyai kesamaan, yaitu sama-sama mengakui bahwa alam raya ini adalah ciptaan Tuhan. Bedanya, budaya kehidupan memelihara alam raya, memayu hayuning bawono. Begitulah tugas manusia di dunia menurut pemikiran orang Jawa. Sedangkan budaya kematian itu merusak. Karena tugasnya memelihara kehidupan, maka yang sehat dibuat sehat, yang sakit disembuhkan. Kalau bisa jangan ada yang mati, bukan malah membunuh yang hidup. Maka suasananya adalah ramah, membangun persaudaraan, tidak bermusuhan, rukun, saling bekerja sama, dan saling menghormati. Hukum utamanya adalah kasih. Sedangkan budaya kematian itu menganut pola pikir menang kalah. Aku menang atau kamu yang menang. Salah satu harus kalah. Dan kebenaran itu hanya satu. Kalau aku yang benar, berarti kamu yang salah. Lalu kalau sudah mentok, kamu yang mati atau aku yang mati, suasananya tegang, permusuhan, saling mencari kelemahan sesama untuk dihancurkan. Ujung-ujungnya kan pengerusakan. Maka jelas sekali bahwa budaya kehidupan itu berasal dari Allah. Sedangkan budaya kematian itu berasal bukan dari Allah. Tidak mungkin Allah akan menghancurkan ciptaannya sendiri. Saudara, jujur saya menganut budaya kehidupan. Maka saya senang bersaudara, saling belajar. Saya beruntung bahwa saya hidup di Indonesia bersama-sama dengan saudara-saudara yang beragama Islam. Saya bisa belajar banyak. Misalnya satu, soal doa. Kalian itu berdoa setiap hari 5 kali kan? Mereka mengangguk. Tambah 1 kali tahajud tengah malam, betul? Nah, dari wudhu sampai akhir berapa menit? Taruh saja 20 menit. 20 menit kali 6 berapa? 20 menit kali 6, 120 menit. Berarti 2 jam. Saudara-saudara, apakah ada orang Katolik yang sehari mempunyai kebiasaan 2 jam sehari berdoa? Lagi, dalam agama Islam, ayah itu menjadi imam, pemimpin agama dalam keluarga.
Tuh, bapak-bapak Katolik bisa nggak jadi pemimpin agama bagi keluarganya? Belajar dong dari keluarga Islam. Lagi, saya sendiri senang mendengarkan azan. Hati saya terharu dan tenteram kalau mendengarkan azan. Khususnya azan maghrib. Saya berterima kasih boleh belajar dari kalian. Maka kalau menyanyikan lagu privasi sebelum misa, Bapak Ibu tahu itu, saya membayangkan seperti membaca azan. Dan efeknya seluruh gereja itu tenang, luar biasa. Lalu pembicaraan kami akhiri dengan bersalam-salaman. Ibu itu bahkan bersama bapak minta berkat. Sang menantu berjabat tangan dengan saya sambil mengucapkan berkah dalam romo. Keluar dari kantor saya masih mengulangi berkah dalam romo. Lalu sebelum meninggalkan gedung tempat kantor saya masih menengok lagi sambil melambaikan tangan berkah dalam romo. Suasananya menjadi cair. Bukankah ini berasal dari Allah? Seperti murid-murid yakin bahwa Yesus berasal dari Allah. Saudara-saudara, kita bersyukur hidup bersama dengan saudara-saudara yang beragama Islam. Tetapi juga lebih baik juga kalau kita juga bersiap-siap belajar lebih banyak lagi mengenai kekatolikan, sehingga kita siap juga menghadapi peristiwa yang seperti saya alami. Memang Roh Kudus akan menuntun kita, tetapi jangan lupa Tuhan tidak akan mengerjakan pekerjaan yang dapat dilakukan oleh manusia. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Santa Maria Fatima, doakanlah kami. Dan semoga kita selalu mengalami berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.